Bu Endang, bisa diceritain Bu awal mula kita ikut jadi salah satu agen Briling gimana Bu, bisa diceritain Bu? Awal ikut agen Briling sih saya ditawari sebenarnya. Mungkin pas itu kan saya termasuk nasabah aktif. Terus kebetulan mungkin dinilainya agak lancar. Jadi ketika itu saya ditawari. Saya ditawari untuk buka usaha baru, waktu itu bilangnya kayak gitu. Nah, jadi alhamdulillah saya tertarik karena bagaimanapun kan inilah kondisi itu berubah. Itu tahun berapa Bu? Sekitar tahun 2016 ya. 2016. Itu tertariknya kenapa sih Bu? Kita bisa tertarik ikut tawaran itu? Ya, kan diperkenalkan katanya bisa transaksi mudah. Terus ibarat itu seperti memindahkan kantor BRI dari kantor kantor apa namanya? Apa sih ya? Formal gitu kan? Nah, ke tempat kita itu. Areal kerja kita gitu kan. Jadi kayaknya bagus itu gitu kan. Pikiran itu gitu. Secara tidak langsung dikatakan saya juga kepanjangan tangan dari BRI. Jadi saya tertarik itu. Karena kebetulan dari kecil memang saya diajarkan bersinggungan sama BRI. Saya udah dari kecil bersinggungan sama BRI, jadi nasabah BRI. Selama kurang lebih 5 tahun ini Bu, ada kesan-kesan apa selama jadi agen BRI Link Bu? Apa yang udah teraih? Alhamdulillah selalu dapat kesempatan. Kebetulan pembina yang membina saya gitu kan, itu termasuk yang terbuka, memberikan kesempatan, terus selalu memberi support gitu kan. Bahkan hampir setiap ini ditanya apa Bu punya kendala apa. Jadi saya merasa dari situ saya dapat support, dapat kesempatan, ya semangat. Bu, kalau sekarang ini rata-rata sehari ada berapa transaksi yang masuk di agen Briling kita Bu? Kurang lebih kalau rata-rata sekitar 150-an. 150-an ya. Itu memang nasabah sekitar Talang Jambi atau ada juga yang di luar Talang Jambi Bu? Kalau nasabah kalau dibilang sekitar Talang Jambi termasuknya luas malah Mas. Luas ya? Luas ya. Biasanya nasabah datang ke sini untuk transaksi Bu ya? Iya. Itu awal-awal cak mana Bu? Dari informasi yang didapat masyarakat, apakah dari mulut ke mulut atau cak mana bisa tahu di sini ada agen Briling gitu? Iya, sepertinya kayak gitu, dari mulut ke mulut. Untuk modal awal waktu jadi ikut sebagai agen Briling itu berapa Bu? Kita dapat pinjaman Bu? Kalau modal awal saya waktu itu belum mengajukan pinjaman, tapi saya menggunakan modal sendiri 1.500.000. 1.500.000 modal sendiri. Terus saya disupport Bu, kalau memang modalnya cuma segitu, ayo Bu gunakan item-item yang kecil itu kan, manfaatkan item-item yang kecil. Nah, lama-kelamaan banyak permintaan, transaksi bu gitu kan. Akhirnya kepikiran, terus dikasih tahu kan sama BRI, kalau perlu modal Bu bilang aja gitu kan, nanti kami urus gitu kan. Nah, kalau ini kan sudah 5 tahun Bu, apa aja yang sudah jadi capaian kita dari usaha warung dan juga menjadi agen Briling Bu? Yang jelas itu kalau dulu sebelum dapat edisi dari BRI, keadaan warungnya kecil banget Mas. Kecil banget, penghasilan kami juga kalau dipikir-pikir cuma cukup. Kalau sekarang ya alhamdulillah, untuk kami sendiri gitu ya, untuk dinikmati kami sendiri, kami sudah bisa buat kontrakan, ada
counter di sebelah. Terus mudah-mudahan kepengennya terus-terusan bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar. Kalau dari Bapak dan Ibu mungkin apa keinginan yang belum tercapai Bu sebagai agen Briling, apa kira-kira yang masih ingin dikejar itu? Ini yang berkaitan dengan kehidupan dan agen sebagai agen. Keagenan ya. Keagenan. Punya program kami sebenarnya. Program ya. Ada program sudah diajukan dan kayaknya tinggal dibahas gitu kan. Kan di sini banyak warga itu yang memang mereka tuh belum semuanya itu menggunakan kartu tabungan gitu. ATM itu Pak. ATM gitu. Nah itu yang pertama saya ingin mengajak mereka, mengajari mereka untuk tidak cuma menggunakan uang tunai gitu kan. Jadi bisa transaksi dengan ATM, itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah hampir sebagian nasabah penerima BLT atau PNKN itu enggak PKH itu enggak cuma dari daerah Talang Jambi Mas ya. Dari hampir pokoknya luas lah kalau saya merasakan, karena saya tanya, Mbak, Bu dari mana gitu, dari Kenten. Itu sampai ke sini gitu. Jadi saya merasa ada sesuatu nih dari kami yang mereka harapkan gitu kan. Nah itu saya ingin aja lebih dalam, bermanfaat lah Bu ya. Bermanfaat untuk mereka gitu. Okay. Karena ternyata kalau bercerita itu kan mereka lebih merasa nyaman ke saya gitu, ke kami gitu kan. Bu, mengenai suka duka selama jadi agen BRI Link, di mana Bu bisa diceritain Bu? Suka duka tidak ada. Dukanya tidak ada. Alhamdulillah semenjak menjadi agen BRI Link saya sih senang terus. Kalau sukanya Bu gimana Bu? Kalau sukanya beberapa kali dapat walaupun istilahnya hadiah-hadiah hiburan, alhamdulillah sudah menikmati beberapa hadiah hiburan. Terus kalau BRI sendiri saya menilai kan dia termasuk yang sangat terbuka soal pembagian fee. Jadi saya tahu kalau ibarat ngomong saya kerja sama orang, saya tahu penghasilan saya per bulannya berapa gitu. Jadi ada motivasi untuk saya karena ini kita sistemnya kan perhitungannya secara transaksi gitu kan. Itu jadi saya tahu kapan saya harus memacu diri untuk lebih baik lagi agar saya mendapatkan penghasilan lebih banyak lagi gitu kan. Nah itu alhamdulillah belum lagi dihitung lagi dari TV yang saya dapat di luar itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.